Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman member semua. Jumpa lagi sama aku Andara di webinar kelasanimasi.com. Nah, terima kasih nih buat teman-teman member yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di webinar pada hari ini. Terima kasih banyak. Nah, untuk 2 minggu yang lalu, kalau yang masih ingat ya, 2 minggu yang lalu kan kita ada webinar juga nih, bahas tentang proses pembuatan robot box. Nah, yang minggu lalu itu kan masih ngebahas bagian tubuhnya aja nih, bagian badan robotnya aja. So, di kesempatan kali ini kita bakalan lanjutin lagi proses pembuatan dari robot box-nya, yaitu bikin kaki gitu. Nah, pastinya kita ditemani oleh orang yang sama nih, teman-teman. Sama si sang alumni dari kelasanimasi.com. Halo, Akang Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ferdi setelah Lebaran? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf lahir batin. Siapa tahu masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga ya Mas Ferdi. Ini sama member dimaafin gak nih Mas Ferdi? Dimaafin lah ya. Oke. Nah, Mas Ferdi, Lebaran di rumah aja apa minggat? Lebaran di rumah aja sih. Ya kebetulan kan tetap di rumah orang tua sih. Karena ya Baik. kerjanya sebagai freelancer juga, terus pulang pergi paling 1 kali 2 kali keluar kota, ya kebanyakan masih di rumah. Jadi ya tetap nggak mudik tapi di rumah. Baiklah. Percaya deh. Oke deh Mas Ferdi. Nah, kemarin kan kita udah bikin proses pembuatan dari robot box-nya ya, badannya. Ya. Nah, kalau yang sekarang kira-kira nih, apa aja yang mau dibahas nih? Untuk kali ini aku akan nerusin robot box yang kemarin ya. Jadi kemarin kan masih buat badannya aja. Kemudian kan nanti saya akan buat kakinya, baik kaki depan maupun kaki belakang. Itu sih Nah, hasil. kalau boleh spoiler nih Mas, nanti itu bakalan selain buat yang hari ini, kira-kira prosesnya apa aja sih Mas, selain setelah yang modeling? Kalau proses modeling kepala sudah jadi, terus kaki sudah jadi, kemudian nanti kita akan mulai memberikan material atau ya pewarnaan lah, coloring seperti itu. Nah, setelah selesai di pewarnaan, nanti kita juga belajar cara render cepet nih, biar ngatur lighting, terus kita bisa render gambar secara cepat. Itu Oke. aja sih. Oke, siap Mas Ferdi. Nah, buat hari ini udah siap ya Mas Ferdi? Buat tutorialin ke teman-teman member semua? Siap. Oke, cakep. Oke deh, biar tanpa basa-basi lagi, supaya teman-teman bisa langsung menyaksikan tutorialnya, aku serahkan kepada Mas Ferdi. Monggo Mas Ferdi untuk tutorialnya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali lagi di materi tutorial modeling robot box. Kali ini saya akan coba buat kaki-kakinya terlebih dahulu. Untuk itu aku awali menggunakan screen case dulu aja ya. Nah, ini screen dari monitor saya atau desktop saya. Untuk kemarin kan sudah jadi seperti ini. Kemudian nantinya kita akan buat kaki-kakinya. Pertama-tama aku aktifin screen case-nya dulu agar teman-teman bisa melihat aktivitas baik mouse ataupun keyboard yang saya kerjakan. Teman-teman bisa lihat di sini di pojok kiri bawah. Ya, ada. Untuk teman-teman yang minggu lalu belum nggak ikut atau baru masuk di webinar ini juga kurang lebihnya sama. Kira-kira nanti juga bisa ngikutin lah. Sudah diupload di YouTube apa belum ini Mbak Andara? Sudah Mas, sudah ada di YouTube Sudah. Admin Jadi Misal. di YouTube Admin Misal juga sudah ada. Jadi untuk teman-teman yang baru datang atau baru belajar, harapannya tetap bisa ngikutin.
Oke, kali ini sudah aktif semua. Kali ini saya akan buat kaki, baik kaki depan maupun kaki belakang. Pertama-tama saya akan buat kaki belakangnya terlebih dahulu. Nah, ini pembuatan kaki depan atau belakangnya mana yang duluan itu random apa memang ada itunya, Mas? Ini lebih terlihat view-nya itu lebih mudah terlihat yang belakang ya, dan yang di depan kayaknya hanya duplikat dari yang belakang. Paling nanti untuk detailingnya aja yang agak sedikit beda karena kaki belakang agak sedikit nekuk, sementara depan itu lurus. Oke, deh. Jadi lebih mempermudah saja untuk buat kaki depan terlebih dahulu. Oke, Oke, siap-siap. saya seleksi dulu objek badannya, terus saya seleksi untuk pangkal kakinya. Ini gunanya nanti untuk mengatur posisi. Nah, saya lihat. Oke, kita masuk objek mode berikutnya. Bentar. Oke, kemudian kita simpan. Kita menggunakan pertama isi spare aja. Kemudian tekan tab masuk edit mode. Tab. Tekan set untuk view wireframe seperti ini. Kemudian kita geser samping. Nah, saya akan menggunakan modifier mirror seperti yang kemarin. Nah, seperti ini. Ini akan lebih mempermudah dan mempercepat nantinya dalam bekerja, karena baik kanan dan kiri simetris ya, jadi akan lebih mudah pakai ini. Kita rotasi 90 tambah depan. Kemudian kita ini seperti tulang engsel yang bentuknya itu kayak bola atau pendulu. Jadi seperti ini nih. Kita atur. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Kemudian di sini juga ada silinder. Kita seleksi saja bagian ini. Kemudian kita ekstrud. Terlalu besar. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk buat sendinya. Kemudian di sini ada kayak anggap saja paha. Kita buat pakai silinder lagi. Kita scroll. Dampak depan atau tekan 1, tekan R90. Oke. Nah, kira-kira rapikan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Karena ini agak sedikit oval atau menjorok ke belakang, kita seleksi saja tanpa Ctrl 1. Kemudian kita geser G, Y. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa atur. Kita hapus saja.
tambahkan teks. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kasih bevel, Ctrl+V. Nah, untuk bagian belakang sudah jadi seperti ini. Kita rapikan lagi. Nah, seperti ini. Sedikit rotasi ke bawah. Kemudian di sini ada seperti ke bawah. Yang kita ekstruk. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih bevel. Betul. Ini juga kita kasih bevel. Ctrl B. Kemudian kita buat bagian atur scale sedikit. SY. Kemudian kita extrude ke bawah. Kita atur sedikit. Oh, sedikit. Kita extrude ke bawah lagi. Kita atur kemudian besok kemudian kita extrude seperti ini. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kemudian seperti biasa kita tambahkan bevel, Ctrl V. Seperti ini. Kemudian objek. Kita juga tambahkan bevel. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini ada lubang. Hapus. Hapus. Gas. Kita sambungkan seperti ini. Kita kasih
seperti ini. Kemudian saya juga akan memberikan debug. Oh, bentar. Saya akan menambahkan debug. Nah, seperti ini. Kira-kira apa? Kemudian di sini ada silinder untuk bagian bawah. Save as, save as, gunakan silinder lagi. R90. Kita bisa atur posisi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa kayak di sini ada roda dan juga ada seperti bentuk dari kakinya. Kita menggunakan cube. Kita extrude. Oke, siap. Kemudian kita extrude lagi, kemudian kita atur scale seperti ini, kemudian kita extrude lagi. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Kita atur SX kosong. SX kosong. Nah, kemudian di sini juga ada silinder. Sebelumnya seperti ini dulu. Kita ganti dengan individual, kemudian export. Nah, seperti ini. Untuk detailing beberapa objek di sini.
Dan juga bagian ini nanti kita lubangi untuk tempat rodanya. Yes. Nah, nanti bagian ini kita lubangi. Jadi kita seleksi saja, kemudian kita ekstrud terlebih dahulu, kita atur scale, kita scale lagi. Nah, seperti ini, kemudian kita ekstrud ke dalam. Nah, tekan F, ini tekan F, kita kasih bevel, bagian ini juga kita kasih bevel. Kemudian ini kita rapikan sedikit. Kemudian seperti biasa untuk samping-sampingnya kita berikan bevel semuanya dari depan ke belakang. Ini tujuannya untuk memperhalus saja biar nggak terlihat kaku. Kontrol V. Kira-kira jadi seperti ini. Untuk kemudian kita berikan roda. Kita bisa seleksi bagian ini dan bagian ini. Kemudian sukses. Pilih kursor to support. Dan shift A, pilih silinder. Ini seperti ini. Kemudian R, U, R, U, kita berikan bevel. Ini kurang lebihnya seperti ini. Untuk bagian belakang kita memberikan di sini ada beberapa sensor lubang. Kita ganti dengan individual origin, kita ekspor saja, kemudian kita scale. Kira-kira seperti ini. Posisinya kita atur.
Iya, Mas Ferdi. Sorry Mas Ferdi, ganggu sebentar. Ya. Suaranya tadi kurang kedengeran sih. Minta tolong digedein lagi ya suaranya. Oke. Tes. Oke. Oh, oke, aman. Aman. Monggo lanjut lagi, silakan. Nah, seperti ini. Ya, kita upload. Sedikit atur beberapa poin. Oke, kita atur di beberapa poin agar dengan robotnya. Untuk kaki belakang kira-kira akan seperti ini. Paling nanti ini aku akan ngerapihin sedikit-sedikit aja. Akan atur beberapa detail. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya juga akan membuat kaki bagian depan. Tentu saja kita tidak akan buat secara manual dari nol lagi. Kita bisa gunakan duplikat dari yang belakang. Kita bisa tekan Shift D, tekan Z, tekan Y untuk posisi. Kemudian kita posisikan di tengah bagian engsel depan. Kira-kira seperti ini. Lebih dahulu aku mau tambahkan mirror saja. Kita ganti dengan median point, kemudian objek, kita pilih mirror, kita pilih Y,
Y global. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur G, Y, terus. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke titik mode, kita seleksi, kita kontrol N. Untuk kontrol N fungsinya untuk normalisasi face-nya biar nggak flip. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Kemudian kita masuk lagi, kita seleksi, tekan tab, kemudian seleksi bagian pendulu, Shift S, selected, ganti lagi dengan 3D. Karena bentuk kakinya sedikit berbeda, saya akan merubah beberapa detailnya agar sama dengan kaki bagian depan. Kita ganti dulu dengan median point. Bagian belakang sini kita rapikan. Untuk kaki depan kira-kira seperti ini. Coba saya akan buat lantai biar tahu. Dan kita nah, oke. Untuk kaki depan kurang lebihnya seperti ini. Kita ngatur posisinya seperti ini. Nah, oke. Kira-kira seperti ini tutorialnya. Kaki belakang sudah saya buat di sini. Kaki bagian depan juga tadi saya duplikat dari yang belakang. Tinggal kita ngatur posisi-posisinya saja. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, berarti sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Ferdi? Oh ya. Oke, siap. Nah, buat teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak nih? Mau bertanya, buka audionya boleh, atau mau di kolom chat juga boleh. Yang mau nanya. Nah, sebelumnya aku ada pertanyaan nih, Mas Ferdi. Oh, bentar. Kak Dederia tadi mau ngomong, mau nanya.
Iya Mbak, mau nanya. Oh iya, monggo. Kak Dede Ria dulu aja deh, Mas Ferdi. Ya, silakan Kak. Itu kalau move biar posisinya pas itu pencet apa ya Mas? Kalau kita mau posisinya pas itu ketika kita mau ngambil koordinatnya atau gimana? Untuk koordinat, misalnya kan dari objek satu mau kepasin ke objek berikutnya gitu Mas. Nah Oh biar iya. posisinya biar benar-benar yang sesuai kita inginkan itu apa ya pencetnya ya? Oh iya. Tadi kan sering tak praktekin ya. Jadi terlebih dahulu itu seleksi objeknya yang mau jadikan kita koordinat, yang mau dijadikan objek awal ya. Ya, baik itu objek di edit mode ataupun objek yang di objek mode apapun edit mode. Kalau di edit mode kan berarti kita harus seleksi face-nya terlebih dahulu. Terus kemudian kita shift F. Oh ya, shift S. Terus kita pilih cursor to selector. Oke Mas. Nah, nanti kursornya kan udah posisi yang kita inginkan. Kemudian kita tinggal shift aja, pilih objek, pilih mesh atau objek yang nantinya akan kita add di koordinat. Oke, terima kasih Mas. Ya. Oke Kak Dede, pertanyaannya. Terima kasih. Ada mau pertanyaan lagi nggak Kak Dede? Siapa tahu ada pertanyaan lainnya nih yang muncul nih. Ada sih, tapi bukan gambar ini. Seandainya ya Mas ya, ada 2 buah garis. Dari garis 1 ke garis 2 itu mau di surface. Itu perintahnya apa Mas kalau di Blender ini Mas? Surface itu gimana seperti? Kulit. Sumpamanya kan saya pengen bikin lambung kapal nih Mas. Nah, biasanya kan aku kan gambarnya kan di AutoCAD tuh. Ada garis 1, 2, 3 gitu kan. Nah, saya ingin menghubungkan garis 1 ke garis 2. Ya, bisa tekan F aja. Jadi kita kan gunakan seleksi garis aja ya. Jadi dari satu garis ke garis yang lain kita seleksi, kemudian kita tekan F. Nanti otomatis 2 garis itu akan membentuk. Putus lagi. Halo? Jadi satu garis ke garis yang lain itu bisa disatukan dengan kita tekan F. Kalau di Blender kita tekan F. Nanti otomatis satu face. Nanti keluar ininya nggak Mas? Apa sih namanya? Face-nya? Ya, keluar. Otomatis akan keluar. Keluar face-nya ya? Oke, siap. Makasih ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, pertanyaannya Kak Dede berat ya. Untuk para saya yang awam. Oke. Semoga bisa menjawab ya Kak Dede. Mas Ferdi, next question. Pertanyaan selanjutnya nih. Dari Pak Adi Nuswantoro. Kak Ferdi, bikin mirror untuk kaki depan atau belakang itu bisa digerakin atau dimodif secara independen nggak setelah kakinya udah jadi gitu? Untuk modifier mirror, saran saya sih itu untuk ini saja ya. Jadi kayak kita modeling di awal. Nanti kalau kita mau ngatur posisi atau ngatur pose, itu bisa kita apply terlebih dahulu untuk yang modifier mirrornya. Oke, nah untuk perintah mirror object itu apa Mas? Kalau perintah untuk mirror object, di sini kan masuk saja ke properties modifier ya. Kemudian kita klik add modifier, kita pilih mirror. Oke, seperti itu. Nah, buat Pak Adi Nuswantoro, semoga bisa terjawab ya. Di minggu lalu juga udah diliatin kan ya Mas Ferdi ya, untuk modifier mirror, sama tadi juga sebenarnya udah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang tadi. Gimana caranya bikin karakter yang hasilnya itu halus itu loh, modelingnya. Gitu. Nggak kaku banget gitu. Kalau yang tadi kan saya sering menggunakan modifier, bukan modifier sih, tapi nambahin bevel pada sudut-sudut yang tajam.
Jadi biar terkesan lebih halus, sudut-sudutnya itu tak kasih bevel. Itu perintahnya tinggal Ctrl B. Kita seleksi garisnya saja, terus kita seleksi garisnya saja, kemudian Ctrl B. Ada juga modifier tambahan untuk teman-teman yang biasa menggunakan modifier juga, modifier subdivision surface. Jadi nanti otomatis gambarnya itu akan halus, akan lebih halus dari objek berikutnya. Oke deh, terima kasih. Nah, buat teman-teman member yang lainnya, buat Kak Anindita, ada yang mau ditanyain Kak Anindita? Masih belum nemu pertanyaan. Masih belum. Tadi gimana? Tadi gimana tutorialnya? Mantap. Mantap. Nah, Kak Anindita, tutorialnya sekarang, materinya udah di kelas apa Kak? Basic atau di flat? Di kelas basic. Yang basic ya, berarti udah belajar 3D juga ya? Iya. Nah, Kak Anindita ada kesulitan nggak atau pertanyaan nih sama buat mentor? Sama tahu Kak Ferdi bisa jawab pertanyaan dari kesulitannya Kak Anindita nih. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oke deh. Nah, kalau gitu aku aja lagi yang nanya Mas Ferdi. Nah, buat misalnya nih aku baru belajar di 2D ya, di flat animation nih Mas Ferdi. Nah, belajar 3D itu sebaiknya dimulai dari mana Mas Ferdi? Belajar 3D dimulai dari mana? Kalau belajar 3D paling awal banget, gimana cara kita ngebiasain yang tadinya itu flat 2 dimensi, kemudian kita nambahkan satu volume lagi, jadi 3 dimensi. Jadi kita belajar ngatur koordinat yang tadinya itu atas bawah, kemudian kita juga di samping atas bawah itu juga depan banget sama belakang. Jadi kita belajar tentang teori 3D dulu, kayak tampak samping, depan, belakang, atas, bawah, kayak gitu. Kemudian kita nyoba ngatur geser-geser objeknya nih dari ke samping, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, kemudian ke depan dan belakang. Karena 3 dimensi kan belajar volume 3 dimensi juga. Jadi kita nambahin untuk koordinat dulunya itu cuma X sama Y, kemudian kita nambahkan Z. Gitu sih, belajar dari awalnya kayak gitu. Cuma dari gerak-gerakin, kalau di 2D kan itu juga gerak-gerakin objek ya, cuman kan itu 2 dimensi ya. Nah, Mas Ferdi ada pertanyaan nih Mas. Kan kita semua belajar animasi ya, sedangkan kita nih masih bertanya-tanya, prospek kerja di bidang animasi di Indonesia itu kira-kira gimana Mas? Menjanjikan atau enggak di sekarang ini? Kalau sekarang mungkin lumayan sih. Karena kan kebanyakan orang kan pasti cita-citanya itu jadi pegawai, jadi karyawan, jadi apa, jadi animasi itu kayak jadi alternatif baru untuk kita bekerja di industri kreatif gitu loh. Jadi industri kan sudah banyak ya, kayak tekstil, apa, teknologi apa. Nah, kita ada nih sisi kreatif yang bisa jadi industri dan bisa ningkatin taraf hidup seseorang. Ya, sudah banyak kan dari Indonesia yang bekerja sebagai animator atau modeler itu yang di luar negeri. Juga banyak animator-animator Indonesia yang sudah ke luar negeri, bahkan juga studio Indonesia juga sudah berhasil rilis film baru, seperti kayak kemarin kan yang dari Indonesia juga ada Adit Sopo Jarwo yang baru, terus juga ada animator Juki kan kayak gitu. Nah, potensial sih menurutku masih potensial karena kan di Indonesia juga masih baru kan, jadi masih kurang pesaing kayak gitu kan. Jadi masih butuh banyak SDM kreatif untuk bekerja di industri animasi. Oke, dan gak hanya di 3D aja ya Mas, berarti yang di animasi 2D juga animasi 2D banyak ya, sama. Oke deh. Nah, butuh waktu berapa lama nih Mas Ferdi buat bisa bikin karakter animasi 3 dimensi itu yang bagus gitu? Kalau rata-ratanya aja kan tiap orang beda-beda ya belajarnya ya.
kalau rata-rata sih selama dia tahu basicnya terlebih dahulu, belajar basicnya, kemudian dia bisa sering belajar kayak gitu sih, setengah tahun itu udah bisa ya, bisa jadi buat karakter yang bagus dan baik. Oke. Nah, buat bisa bikin loop animation itu kira-kira butuh latihan berapa lama, Mas Ferdi? Loop 3D loop animation. 3D loop animation. Untuk buat 3D loop animation kan ya minimal dia di samping tahu tentang basic animasi modeling, dia juga harus tahu tentang basic tentang animating. Jadi dia harus tahu animasinya gimana. Ini cara ngatur frame per frame-nya itu dia juga harus tahu biar jadi loop. Nah, kalau sudah tahu tentang modelingnya, tahu tentang animasinya, ya dia cepat sih belajar. Ya bisa lebih cepat sekitaran ya 6 bulan 1 tahun lah. Jadi 1 tahun sampai 6 bulan sampai 1 tahun kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang harus pahami dasar-dasarnya dulu lah ya. Dasarnya dulu. Oke deh. Ini Kak ada pertanyaan. Kok jadi Kak manggilnya? Mas Ferdi ada pertanyaan dari Kak Gita Ahsan. Kak dapetin software Blender di mana ya, Kak? Dapetin software Blender kan di web resminya Blender saja, di sana free. Nanti minta tolong Kak Andara untuk share linknya. Pada di blender.org. Ya, blender.org. Nah, gitu. Kalau sekarang udah versi berapa Kak Blender? 2.92 sih kayaknya yang terbaru. Oke, udah lebih canggih lagi sekarang. Ini aku share linknya aja ya untuk download Blender. Di link resminya Blender, software Blendernya juga free. Jadi tenang, teman-teman nggak perlu bayar apa-apa untuk belajar Blender karena softwarenya sendiri juga sudah free. Oke. Nah, kalau yang Autodesk Maya itu berbayar ya, Kak ya? Autodesk Maya itu berbayar. Berbayar. Nah, jadi buat yang mau belajar dulu nih yang free, gratis di blender.org. Nah, ada pertanyaan lagi Mas Ferdi buat dari Kak Fitria Yesi. Kak Ferdi boleh minta referensinya nggak untuk belajar 3D? Kalau referensinya sih pertama belajar basicnya dulu, kemudian ada beberapa belajar kalau yang teman-teman di sini kan udah belajar di kelas animasi, jadi basicnya aja dulu dipahami, benar-benar dikupas, benar-benar cara basic udah punya, kemudian ada di beberapa link YouTube kayak Blender Guru itu juga lumayan bagus ya untuk belajar Blender awal-awal. Kemudian kalau sudah masuk ke Blender Guru juga nanti banyak link-link lagi yang link-link kayak channel YouTube serupa yang bahas tentang 3D dan Blender. Itu juga banyak. Kayak ada satu lagi itu yang keren banget, Ian Huber, itu juga salah satu yang bagus. Itu channel YouTube ya? Channel YouTube. Ian Huber. Oke. Nah, kalau Kak Mas Ferdi sendiri ada nggak nih tokoh animator yang diidolain gitu? Yang jadi kalau animator Indonesia pasti kayak udah semua orang animator sih, kayak itu Mas namanya Mas siapa? Lupa tuh. Mas Roni Gani. Ya, Roni Gani, bengkel animasi ya. Ya, salah satu animator pertama di Indonesia yang mampu ke luar negeri juga. Kemudian banyak sih karena kebanyakan animator-animator Indonesia itu kayak underground, jadi tidak terlalu terkenal, tapi karyanya itu udah mendunia. Jadi kebanyakan kayak saya pun ngefans sama karyanya akhirnya. Oh, karyanya ini. Oh, iya ya. Jadi kebanyakan bukan orangnya tapi karyanya. Tapi ya salah satu orang yang menginspirasi tetap itu Mas Roni Gani. Itu buat Indonesia. Buat Indonesia. Nah, buat yang luar negerinya nih, Mas Ferdi ada nggak?
Wow, luar Eh, negeri malah saya nggak tahu. Oke, baik, baik. Kebanyakan mesti karyanya aja. Misal kayak Mm-mm. animator Spider-Man versus itu termasuk yang bagus. Kemudian kayak hmm, apa ya? Kayak film-film Disney itu juga bagus-bagus sih. Next pertanyaan nih, Mas Ferdi. Oh, buat teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan ditulis sekarang di kolom komentar, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi kita buka buat 2 pertanyaan terakhir nih ya, buat teman-teman semua. Ada 1 pertanyaan, Mas Ferdi, dari Kak Danang Rade Nugroho. Selain rendering yang free, keuntungan apa lagi yang lebih menonjol dibandingin software lain dari Blender? Sebelumnya tidak hanya rendernya aja ya, yang free. Semuanya Semuanya free. free, baik dari modeling, baik dari animasi, baik dari kita nambahin ngedit pun, kalau pakai Blender free semua, tidak hanya cuma rendering. Keuntungannya sih, kalau Blender sekarang sih udah hampir overpower ya, kayak software-software yang lain. Kelebihannya ya free itu. Kemudian di Blender juga ada kayak tambahan add-on seperti itu, di mana itu juga mempermudah pekerjaan kita. Kayak contoh ada add-on yang kita itu nggak usah nambahin modifier subit visor surface, itu tiap objek yang ditambahkan selalu sudah halus di bagian pojok-pojoknya. Kemudian ada juga yang kayak otomatis buat, kayak kan kita buat rumah, kemudian kita bisa otomatis di situ ada pintu, nah di mana objeknya itu udah berlubang, itu juga ada. Itu free juga. Banyak lagi, maksudnya kayak itu free juga, termasuk kayak tadi screen case itu kan juga itu juga bisa mempermudah dalam kita memberikan tutorial ya, tanpa harus kita nunjukin satu kamera lagi di bagian keyboard seperti itu. Oke, gimana Kak Danang? Semoga udah terjawab ya pertanyaannya tentang apa aja yang bisa didapatkan di Blender. Nah, buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lainnya? Untuk link download softwarenya udah di-share di grup. Terakhir nih Kak, Mas Ferdi, aku bingung nanyanya kayak bahasa apa. Oke, dari Kak Anindita, Mas Ferdi, kalau 3D Max sama Blender yang paling free yang mana? Sebelumnya untuk sedikit-sedikit aku tahu tentang 3D Max ya, tapi Blender sih udah free sih, tanpa apapun, maksudnya kayak udah free. Jadi kalau lebih free yang mana? Ya free-nya dalam konteks apa? Free dalam beli softwarenya atau free dalam overpower si software itu. Kalau free-nya tentang kayak kita beli atau tidak, Blender udah nggak beli apa-apa. Kita tinggal nginstal, habis itu jadi nggak ada kita ngisi form atau kita nambahin serial number, itu udah nggak. Jadi kalau menurutku pribadi, teman-teman juga bisa nambahin kalau aku ada kesalahan, masih free yang Blender sih, kayak gitu. Oke, dan Blender ini ringan nggak buat di PC yang standar gitu Mas speknya? Oh, untuk Blender sih udah ringan. Untuk kita belajar, untuk Blender yang baru aja itu udah penyempurnaan dari Blender 2.8 ya. 2.9 itu lebih ringan dibanding 2.8 yang awal-awal. Jadi untuk untuk apa ya, kayak PC minimalnya itu ya minimal harus ada kayak Core i3, kemudian ada VGA card-nya 1 GB, kemudian prosesornya tadi i3 atau AMD yang setara, kemudian RAM-nya juga penting, RAM-nya minimal 4, itu udah bisa belajar basic 3D sih. Tapi jangan disamain kalau buat Ipin Upin itu spek segitu kuat atau enggak, itu yang nggak bisa. Tetap kalau speknya studio beda lagi. Tapi untuk belajar sih Core i3, kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian VGA card-nya 1 GB itu sudah bisa. Oke, nah untuk Upin Ipin itu sendiri bikinnya pakai Blender atau pakai apa Mas? Aku kurang tahu sih itu pakai Blender atau enggak, soalnya
kayak gitu kan kadang rahasia perusahaan juga. Kemudian juga saya nggak apa ya, nggak bisa ngeklaim itu pakai Maya atau Blender, soalnya kalau studio besar itu sudah itu banyak software-software, karena software itu juga bisa jadi alat yang mempermudah, tapi juga penyesuaiannya juga. Kayak misal di Pinupin buat rumahnya pakai apa? Mungkin saja menggunakan AutoCAD, menggunakan software-software teknik sipil kayak gitu. Nah, untuk karakternya pakai software apa? Ya mungkin pakai Maya, mungkin pakai Blender, mungkin pakai software lain untuk rambutnya atau gimana. Jadi saya sendiri kurang tahu karena itu ya kayak seperti rahasia perusahaan dan lain-lain sih. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Mas Ferdi. Masih dari Kak Danang. Software apa yang paling user friendly, Mas? Masih Blender juga berarti? Ya kalau saya sih udah Blender, karena tools-nya juga kalau user friendly kan bagaimana si pengguna itu lebih paham dengan tools yang ada di software tersebut kan. Ya kalau saya udah enak di Blender sih. Di Blender juga enaknya itu bisa terhubung dengan software-software lain seperti ZBrush ataupun kayak untuk texturing bisa gunain Substance Painter atau software lain kayak Keyshot itu. Jadi software Blender ini juga bisa di-convert ke software lain sebagai pendukung si animasi ini sih. Oke deh Mas Ferdi. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya sudah di-close ya. Time's up. Jadi buat pertanyaannya tadi cukup terakhir Kak Danang. Untuk Mas Ferdi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman member. Dan juga memberikan tutorialnya nih, lanjutan dari pembuatan kaki. Nah, kira-kira dari teman-teman member mau lanjut lagi nggak nih buat webinar selanjutnya ngebahas texturing atau coloring? Ayo, coba chat di kolom chat. Kalau mau kita lanjutin lagi, besok kita gas buat webinar selanjutnya. Oke deh, buat teman-teman member semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus, luar biasa. Mantap. Semoga teman-teman semua tetap semangat belajar animasinya. Semoga juga bisa bermanfaat ilmunya buat teman-teman dan juga buat orang lain. Oke deh, aku Andara dari tim kelasanimasi.com mengucapkan lagi-lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pelaksanaannya masih kurang memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam animasi.